Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indria Agustina, peserta pekerti gelombang 2 tahun 2026 Universitas Bengkulu. Saat ini saya akan menyajikan video real teaching dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Oke, udah siap ya? Baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kenapa saya hari ini kemudian ya, menghubungi waktu ketika liburan dan juga buat kuliah yang ada tujuan. Dan pada pertemuan hari ini kita akan di mata kuliah psikologi perkembangan, di mana pada tempat awalnya kita bahwa pertemuan sebelumnya kita tidak salah pertemuan ini adalah membahas tahap dewasa awal. Ya, ada yang masih ingat dewasa awal ini setelah tahap apa? Jadi bisa jawab. Dari remaja ya akan dibutuhkan. Jadi kita akan bahas ya secara detail dalam tempat ini. Dan sebagai dosen pengampu mata kuliah ini, saya akan menjawab teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita, agar materi ini bermanfaat untuk kita dan ilmu juga menjadi bekal bagi kita, pada baiknya kita berdoa menjadikan dalam yang masing-masing ya. Tapi mau ngomongin doa, sambil pandu, ya seperti biasa ya, pandu doa. Terima kasih Pandu. Oke, nah saya mau cek penampilan dari rekan-rekan ya. Kalau di kota Bengkulu ya saat ini ya keadaan cuaca kita ini lagi tidak menentu ya. Kemarin ada hujan, ada gempa ya, ada tiba panas gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman kita ya. Jadi keadaannya tuh sering nggak menentu. Nah, pasti juga begitu di rumah dan tiba-tiba nggak membuat gitu aja. Nah, saya mau tahu nih hari ini gimana perasaannya gitu ya. Ada yang sudah Oke, Reva hadir ya. Reva gimana Reva dari Reva digambarkan dengan cuaca. Jadi Reva ada sebutkan ini yang menggambarkan tentang Reva hari ini. Apakah matahari, apakah pelangi, Reva. Ya sebutkan saja gambarnya. Ya salah satu. Boleh juga, ya boleh juga. Pertama, semangat. Bersemangat jadi digambarkan dengan ya. Oke, jadi dilihatkan ini sangat bersemangat dan saya diri siap menerima pembelajaran. Ya, kemudian Sandia, bagaimana Sandia? Betul ya. Oke, Safera. Gimana Safera? Oh iya bersemangat. Oke, Nabila, Nabila. Kenapa itu masih? Takut ya. Tanya nanti ya masih jawab ya. Kalau apa gimana jawab? Oke, ini ya.
ininya dibuka. Oke, kalau tadi cewek-cewek udah menyampaikan perasaannya nih. Kalau Fadli gimana dulu? Gue sangat percaya diri. Jangan percaya dengan orang ini. Ya. Apakah percaya diri Pandu ini menular ke Maria? Gimana Maria? Ternyata kemarin kita juga belum. Stephen gimana Stephen? Senang ya? Tapi dia tidak senang ya hari ini. Kenapa Stephen? Apa yang membuatmu kali ini tidak senang? Padahal kamu senang. Oke, ya. Tadi perasaan teman-teman semoga terwakili ya teman-teman yang lain ya, karena semuanya hadir ya hari ini ya. Oke, kalau kita sudah presensi hari ini, nah ini ada sekitar pembelajaran kita ya selama 100 menit ke depan. Ada pendahuluan ya, kemudian ada tinggi tes, penyampaian materi, diskusi kasus nanti ya secara kelompok ya, case method ya. Kemudian ada post test dan penutup. Dan capaian pembelajaran juga yang akan dicapai dan diharapkan oleh mahasiswa gitu ya. Jadi diharapkan mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dan tugas perkembangan pada setiap tahapan individu. Yang maksudnya pada hari ini adalah tahap dewasa awal. Oke, sebelum kita masuk, siapkan gadgetnya dan internetnya ya. Kita masuk ke pretest. Silakan. Tidak banyak-banyak soalnya ya. Oke. Sudah disiapkan? Yang sudah bisa bergabung? Sudah? Kenapa wifi-nya? Sudah semua? Oke, ada dua jawaban salah ya, satu jawaban benar. Oke. Masih soal kedua. Kedua jawab.
Ya, ayo. Tiga juga salah ya. Ada yang belum dijawab? Tapi sama. Oke, lanjut soal 5 soal terakhir ya. Kita lihat tunda yang akhir. Lagi Ini ya. Oke, ini ya. Si Reva ya. Dengan menampak otak dan Senza ya. Kecepatan dalam modeling tadi ya. Ada Ada hadiahnya tuh. Oke, hadiah nanti nilainya langsung Pak. harapannya ya. Harapannya. Nanti kita akan ulang lagi di post-test ya selanjutnya. Ya. Nah ini ada sedikit cuplikan video yang teman-teman bisa tonton ya. Oke teman-teman udah asing ya dengan video ini ya. Silahkan disimak ya. Kalau aku udah gede, aku mau jadi X1. Mau jadi bos. Hari-hari ngomong cantik bahasa Inggris. Tiap Jumat pulang kantor, nongkrong bareng sesama X1, ngomong proyek besar, biar kelihatan sukses. Suara digedein, biar kedengeran cewek di meja sebelah. Kalau weekend sarapan di kafe sama sibuk laptopan. Pesan kopi secangkir harga 40 ribuan. Minumnya pelan-pelan biar tahan sampai siang demi wifi gratis. Kalau tengah tua, pagi siang malam makannya instan. Kalau menamar misalnya cuma miskol. Jadi orang ide menyenangkan, tapi susah dijalanin. Oke ya. Itu adalah pandangan dari ya anak kecil ya. Saya mau dewasa, tapi ternyata jadi dewasa itu susah ya, berat ya. Oke. Sebenarnya saya tanyakan sama Kalau aku udah gede, ada lagi satu video lagi. Pandu ya, pandu ya. Tenda. Ya. Bang, kalau segini kurang bang. Adanya segitu, udah aja dulu. Ya nggak minta gitu lah bang. Kan tadi udah jelas. Kan udah bilang ya, adanya segitu. Kalau mau ambil, kalau nggak udah bagi kecil gua. Kenapa sih? Terus siapa? Berani dengan gua, mau gendol.
seperti lingkaran setan. Walau lelah, tapi kamu tetap lakukan apa yang menjadi tuntutan untuk bertahan hidup di kehidupan yang keras dan yang itu. Dulu saat aku kecil, aku merasa masalahku adalah masalah semua orang. Menginjak dewasa, kini aku sadar masalahku adalah tanggung jawabku. Perjuanganku adalah bagian dari hidupku. Dulu, waktu aku masih kecil, aku suka bercita-cita tinggi. Setelah dewasa, malah bingung mau jadi apa. Kadang, aku bertanya kepada Tuhan, mengapa Beliau menciptakan dunia yang semakin aku terlewat malah semakin sulit dimengerti. Sekarang aku sudah berada di sini, menempati setiap momen dalam kehidupan yang dulu indah aku bayangkan. Tentanglah hidup walau menjadi dewasa tidak seindah kebayang saat kecil. Oke, dari dua video tadi, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Senda? Belum? Vera, coba. Apa yang didapat dari dua video tadi? Tadi ada anak kecil yang ingin jadi dewasa, ya. Perspektif anak kecil ya, anak-anak ya. Dan ada satu video lagi dari orang dewasa yang sedang mengalami masa dewasa. Coba, ada yang mau menyampaikan? Ya, Sandia, coba Sandia. Jadi kan ada dua video ini, dari perspektif anak kecil. Jadi mereka hanya melihat tentang bagaimana masa kanak-kanak mereka, terus melihat anak dewasa itu kemudian bersemangat, terus ya dewasa. Sedangkan realitanya setelah kita menjadi orang yang dewasa seperti video kedua yang mengalami kehidupan berbalik kembali seperti itu. Oke. Seenaknya katanya ada apa bisa tadi senang-senang gitu ya menjadi dewasa itu ternyata ada tanggung jawab gitu ya disampaikan oleh video yang kedua gitu. Ada Hanifah? Oke. Mungkin dari kedua video tersebut bahwasanya dari kehidupan itu ketika sudah besar tidak selalu sesuai dengan ekspektasi apa yang kita pikirkan. Oke, tidak sesuai ekspektasi ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Stephen?
peran dan sebagainya. Sementara itu tidak ada perbandingan terhadap tahap di mana dewasa akhir itu merupakan kondisi atau tadi di mana sedang menjalani proses quarter life krisis kehidupan yang mana si abang ini tersebut mengalami kecemasan dan kebingungan terhadap masa depan dan pekerjaan yang dijalani. Oke, ya, tepuk tangan dulu untuk ketiga teman. Jadi yang disampaikan ketiga teman kita itu benar ya. Dan itu sebenarnya udah masuk konsep ya yang dijelaskan tadi ya. Sistem itu udah masuk nih di fase krisis katanya ya. Dewasa itu udah fase krisis ya dalam kehidupan manusia. Kita masuk ke definisi dulu ya. Oke. Dewasa ya. Namanya itu sedikit ya. Apa sih dewasa itu? Ya. Jadi dewasa itu juga bukan hanya perkara umur gitu ya. Tapi dewasa itu ketika individu itu telah menyelesaikan pertumbuhannya. Jadi kalau dari konsepsi lahir sampai dengan masa remaja itu kan masa pertumbuhan gitu ya. Setelah masuk dewasa itu nggak lagi masa pertumbuhan. Jadi dia udah menyelesaikan dan sudah siap menerima kehidupan dalam masyarakat bersama dewasa lainnya. Itu ya yang dimaksud dengan dewasa. Ya. Oke. Jadi dia tentang kehidupan manusia. Seperti yang kita pelajari di sebelumnya ya, maksudnya bisa berkeluar ya. Dia membagi tentang kehidupan manusia itu ke dalam 8 bagian gitu ya. Dan dewasa awal itu berada di mana? Di tentang kehidupan yang ke-6 ya. Dan panjang ya tahap yang dilalui ya, proses yang dilalui yang panjang ya. Kalau kita kemarin bahas bagaimana sih calon manusia itu pada saat masih di dalam janin seorang ibu gitu ya, mulai memasuki masa awal bayi gitu ya, kan banyak tuh ya hidrol yang kemarin dibahas gitu ya, sampai dengan remaja ya, udah menyelesaikan semua ya tuh, sekarang udah di tahap dewasa awal ya. Oke, nanti kita akan kupas ya dewasa awal. Kemudian dewasa ini dibagi lagi ternyata ya teman-teman ya, dibagi lagi menjadi 3 bagian tahapan ya. Dan dikatakan bahwa periode ini adalah periode yang paling panjang selama manusia hidup ya. Kalau kemarin berapa ya, kalau jadi itu kan kalau hamil itu 9 bulan, kemudian bayi 2 tahun gitu ya, sampai dengan yang lainnya remaja juga. Dan dewasa ini adalah dewasa tahap kehidupan yang paling panjang, karena dikatakan bahwa dewasa awal itu berada di rentang kehidupan usia 18 tahun sampai kurang lebih 40 tahun. Kemudian ada dewasa manjia itu 40 tahun sampai 60 tahun. Dan yang terakhir adalah dewasa lanjut ya, 60 tahun sampai dengan kematian. Jadi masih panjang tuh, yang kematian itu kan nggak ada yang tahu ya. Nah, jadi 60 sampai kematian itu adalah tahap hidup manusia yang paling akhir ya. Yang sekarang kita bahas adalah tahap dewasa awal ya. Yang pertama, ini adalah tahap yang menentukan juga bagaimana manusia saat ini sekarang yang dia lalui sampai dengan nanti kehidupannya seperti apa ya. Nah, di dewasa awal ini perubahan-perubahan fisik dan psikologis tentu ya sudah kelihatan ya, nampak ada perubahan gitu ya, berkurang gitu ya, dan kemampuan produktif. Untuk yang dewasa media dan lanjut nanti dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini dari gambar ini muncul pertanyaan. Coba gambar apa tuh kira-kira tuh? Gambar sepertinya ada 2 orang dewasa gitu ya, bingung ya. Kebaca nggak tulisannya apa tuh? Pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalanya ya. Ada tanggung jawab gitu ya, karirnya seperti apa, pernikahannya ya, masa depannya seperti apa, mau jadi apa gitu ya. Kalau gagal gimana? Terus banyak persaingan. Nah, pertanyaannya, apakah kalian pernah takut menjadi dewasa? Pernah. Dan sekarang kalian berada di tahap dewasa ya. Usia kalian berapa? 21
Kalau 17 belum deh berarti enggak ya. Ya berarti kalian semua udah di tahap dewasa ya, dewasa awal ya. Dan ini mungkin yang bisa menggambarkan perasaan kalian saat ini atau pikiran kalian yang saat menjalani tahap dewasa ini. Ada mungkin yang mau menyampaikan? Dari gambar itu kira-kira Bu relate Bu dengan saya? Atau Bu nggak setuju Bu? Gitu. Ada nggak? Relate? Semuanya gimana yang kira-kira relate? Semuanya. Adakah kalian yang memikirkan biaya hidup? Memikirkan biaya hidup, oke? Ada yang kira-kira memikirkan mau jadi apa nanti? Pasti ya? Oke, walaupun dari awal udah dibilang calon peksos gitu ya. Tapi tetap aja Bu, nanti apa ya Bu jadi calon peksos gitu kan? Karena lulusan-lulusan kita juga gak semua jadi peksos gitu ya. Pasti ya, semua ada kekhawatiran ini ya, gitu ya, atau pikiran-pikiran ini, takut tadi yang seperti disampaikan Stephen gitu ya, takut krisis gitu. Oke. Dan semua ini wajar terjadi pada individu yang mengalami masa dewasa awal ya. Jadi yang kalian alami itu adalah hal yang normal gitu ya. Jadi ketika kalian nggak merasa takut, justru itu adalah satu hal yang aneh nih gitu ya. Itu adalah satu hal yang normal bagi individu yang sedang mengalami tahap dewasa awal. Kenapa? Karena kita bahas cirinya dulu. Karena ciri-ciri masa dewasa awal itu terbagi ke dalam 10 ciri gitu ya. Dan yang tadi itu adalah masuk ke dalam konsep ciri dewasa. Kenapa? Karena yang pertama ciri dewasa awal adalah masa pengaturan. Yang seperti saya sampaikan di awal, bahwa masa dewasa itu bukan lagi masa pertumbuhan gitu ya. Udah mulai masa pengaturan, settle down ya. Jadi dia udah tahu nih harus memilih apa gitu ya. Memilih pekerjaan di bidang tertentu gitu ya. Kemudian memilih pasangan hidup gitu. Jadi kalau Pandu udah punya pasangan, itu artinya Pandu udah masuk ciri dewasa gitu ya. Ya. Memilih pasangan hidup itu belum tentu dia harus menikah gitu ya. Kalau dicirikan pada masa pengaturan ini gitu ya. Ada nanti ciri lainnya gitu. Kemudian masa usia reproduktif ya. Jadi dikatakan masa dewasa itu dia sudah masuk masa usia reproduktif itu individu udah berada pada puncak kesiapan biologis ya. Ada yang bisa dicontohkan atau mau dijelaskan? Jadi usia kalian itu, usia dewasa awal itu, dia dikatakan udah berada pada puncak kesiapan biologis, memiliki kematangan ya biologis untuk reproduksi. Jadi udah siap apabila menikah kemudian menjadi orang tua, ibu, bapak ya, memiliki anak ya, dan membesarkan anak. Tapi tunggu dulu, nanti ya kuliah dulu ya, tapi udah boleh kita udah siap dikatakan untuk menjadi orang tua gitu ya. Nah yang paling penting yang disampaikan si Stephen tadi ya, dan Sandia dan si Hanifah, masa dewasa awal ini adalah masa bermasalah ya. Jadi kalau sampai dengan remaja itu nggak terlalu banyak masalahnya gitu ya. Kompleksnya itu di masa dewasa awal ya. Kenapa dikatakan masa banyak masalah gitu ya? Masa yang banyak masalah karena pada tahap ini biasanya harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Yang tadi si Hanifah bilang gitu ya, pada saat masa dewasa awal biasanya yang dibayangin saat remaja tuh dewasa tuh enak gitu ya. Nah, ternyata tidak sesuai yang kita harapkan ya. Baik pekerjaan ya, pekerjaan mungkin punya pekerjaan yang diimpikan gitu ya. Nah ternyata tidak. Begitu juga dengan pasangan gitu. Selama masa dewasa awal ada yang tidak sesuai harapan kita ya, seperti memiliki pasangan idaman gitu ya, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Dan banyak tuntutan peran sekaligus. Kalian merasakan nggak punya tuntutan peran sekaligus saat ini? Apa? Peran kalian sebagai apa sekarang? Mahasiswa dan anak. Ada lagi? Kakak ya, adik. Banyak ya peran yang dijalankan.
terlihat seperti gak ada masalah, tapi ketika menjalani banyak ya tuntutannya. Ketika jadi mahasiswa kita harus apa gitu ya, kemudian jadi anak harus menjalankan peran sebagai apa gitu ya, banyak tuntutannya. Apalagi nanti nih kalau kalian udah di tahap akhir, udah mulai banyak tuntutan dari orang tua, kapan tamat gitu ya, kemudian udah tamat kapan kerja gitu ya, udah kerja kapan nikah gitu, banyak sih tuntutannya ya. Mungkin iya udah nikah kapan punya anak gitu ya, punya anak satu kapan punya anak dua, nah ini ya banyak ya tuntutannya ya. Belum lagi kestabilan emosi ya, merasa cemas gitu ya, tertinggal dengan teman-teman yang lain, itu adalah ciri dari dewasa ya, banyak masalah gitu. Si Alif gimana Alif? Banyak masalah ya Alif ya? Oke, gitu ya, ngumpulnya di masa dewasa awal gitu ya. Nah, yang dapat dicirikan nih bahwa masa dewasa awal adalah masa ketegangan emosional. Nah, seharusnya emosi ini sudah mulai berkurang, sudah mulai membaik gitu ya. Dan memang ada penyesuaian dulu di tahap dewasa awal, dia emosinya belum stabil. Tapi seharusnya di usia 30 tahunan itu harusnya sudah mulai membaik emosinya gitu ya. Tapi ketika di usia 30 tahunan itu emosinya belum stabil atau belum membaik, berarti ada yang salah gitu ya, atau tanda bahaya pada penyesuaian dirinya gitu ya. Dia tidak menyelesaikan di tahap sebelumnya, di tahap awal tadi ketika menerima permasalahan gitu ya, atau masalah tadi. Nanti ketika kalian di usia 30 tahunan, harapannya itu udah mulai stabil emosinya, nggak lagi tegang-tegang emosinya ya. Artinya kalian udah mulai menyesuaikan diri. Aku udah dewasa gitu, udah masuk tahap dewasa, ketika menerima masalah bagaimana penyelesaiannya, penyesuaian diri gitu ya. Nah itu harapannya gitu ya. Dan kalaupun misalnya memang di usia 30 tahunan itu masih emosinya belum stabil, apa yang dirasakan orang dewasa itu? Dia masih berselisih ya, masih khawatir pada pekerjaannya, merasa kok aku nggak secepat si teman gue ya, misalnya dia udah punya ini punya itu gitu ya, aku belum gitu. Itu sebenarnya kan setiap manusia itu kan pencapaiannya beda-beda gitu ya, dan nggak bisa disamakan. Kalau orang dewasa yang udah emosinya udah stabil, dia nggak terlalu menjadikan itu satu masalah gitu ya, tapi justru menjadikan itu motivasi gitu ya. Nah kemudian ciri yang kelima, masa keterasilan sosial. Nih, seperti apa sih kalau dicirikan masa keterasilan sosial? Kalian merasakan nggak saat ini keterasilan sosial? Kalau di sana kan saya contohkan setelah selesai kuliah, ya. Setelah selesai kuliah itu jarang berkomunikasi dengan teman lama, merasa kehilangan circle. Nah kalau saat ini kalian merasakan itu nggak? Masih kuliah nih, ya belum selesai gitu ya. Tentu ya, gitu. Seperti si Stephen gitu ya, yang asalnya dari jauh gitu ya, dari Sumatera Utara, ya Stephen ya. Saat kuliah di sini kan tentu Stephen meninggalkan teman-teman di sana gitu ya, mungkin udah jarang komunikasi gitu. Si Maria juga gitu ya, teman-teman SMA yang mungkin dia kuliahnya jauh di luar pulau Sumatera gitu ya. Circle juga nih gitu ya, masih kehilangan circle. Dan sama ketika orang dewasa yang udah bekerja, dia bekerja di tempat yang rekannya banyak, tapi dia merasa nggak ada teman yang paling dekat dengan dia. Nah itu adalah masa keterasilan sosial ya, bukan lagi yang masa temannya banyak kayak kita dulu masih SMA kan, nongkrong di sini dapat teman, nongkrong di sini dapat teman gitu ya. Nggak bisa begitu orang dewasa gitu ya. Dia memang dicirikan dengan ini, masa keterasilan sosial gitu ya. Karena tujuan hidupnya dan visi misinya udah beda juga pasti ya. Belum ya. Oke, ciri keenam itu adalah masa komitmen. Nah kalau tadi di masa pengaturan, ya Lid masih ngantuk Lid? Enggak ya. Kalau tadi Lid dicirikan yang pertama adalah masa pengaturan, memilih pasangan ya Lid ya. Nah di masa komitmen ini dia udah nggak lagi pilih-pilih gitu, atau pilih pekerjaan nggak pilih-pilih lagi gitu. Yang ada itu dijalanin. Kemudian punya pasangan yang ada dijalanin. Komitmen ya, udah mulai dikatakan dia udah setia pada satu pasangan. Kemudian menekuni satu bidang pekerjaan. Karena apa? Biasanya pada masa dewasa itu menuju masa dewasa mania, udah susah cari pekerjaan ya kan?
udah dibatasin. Misalnya yang dulunya bisa ikut CPNS itu usianya sampai dengan 35 tahun, dia udah nggak bisa lagi nanti ketika media gitu. Kemudian kalau misalnya dia harus memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya, dia harus berpikir kira-kira dapat nggak lagi pekerjaan yang lain yang sesuai gitu. Jadi apa yang ada sekarang itu udah mulai ditekunin komitmen ya, baik dari pasangan, pekerjaan gitu ya, dan juga komitmen sebagai orang tua gitu ya, udah mulai bertanggung jawab merawat dan mendidik anak. Ada skill selanjutnya. Masa ketergantungan, makanya saya tanya tadi teman-teman mikirin biaya enggak? Kuliah gimana? Ada yang beasiswa? Ada? Ya. Dan itu juga masuk ciri ketergantungan ya. Kita tergantung kuliah dengan beasiswa, dengan orang tua, gitu ya. Biaya hidup tadi, makan, tempat tinggal ya, dan pengambilan keputusan penting. Jadi orang dewasa tuh juga masih ketergantungan ya. Misalnya kalau dia belum berkeluarga, dia mengambil keputusan harus meminta pendapat dari orang tua. Kalaupun dia sudah berkeluarga, meminta pendapat dari pasangan. Nah itu ya masa ketergantungan. Dia nggak lepas dari orang-orang sekitar. Nah perubahan nilai juga nih, perubahan nilai. Nah kalau misalnya di masa remaja mungkin punya pikiran, oh kalau menjalin hubungan sebelum sah menikah itu adalah satu hal yang lumrah gitu. Tapi ketika dewasa kita justru berubah nilai kita, berpikir oh nggak bisa begitu, untuk menjalin hubungan yang serius kita harus menikah ya. Begitu juga dengan setelah menjadi orang tua gitu. Beda ketika kita masa remaja gitu ya, kita nggak peduli dengan lingkungan sosial misalnya gitu. Tapi ketika jadi orang tua atau menetap di lingkungan tempat tinggal kita merasa ternyata itu penting untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungan sosial kita ya. Gitu ya. Nah, kemudian penyesuaian diri dengan cara baru. Ini yang akan kalian rasakan nantinya ketika masuk di dunia pekerjaan ya. Kalau sama jadi mahasiswa masih bisa terlambat gitu ya, nggak disiplin gitu. Kalau udah masuk dunia kerja nggak bisa lagi, udah mulai penyesuaian ya dengan disiplin kerja gitu ya. Mungkin kalau kita nggak masuk 1 hari udah dipotong uangnya, uang makannya, uang gajinya gitu ya. Dan itu sebenarnya penyesuaian diri orang dewasa. Dan pernikahan juga nanti. Mungkin kalau masih pacaran ya, nggak tahu tuh bagaimana kebiasaan-kebiasaannya yang belum kelihatan gitu ya. Ketika udah menikah, udah mulai harus penyesuaian diri gitu ya. Kaget-kagetan nanti. Oh ternyata dia begini, ternyata dia begitu ya. Tuh. Juga penyesuaian sebagai orang tua gitu ya. Itu yang kita sampaikan di awal, bahwa orang tua yang ketika baru punya anak itu harus ada penyesuaian diri. Si Pandu nggak bisa lagi tuh nanti nongkrong di mana tuh, di kopi-kopi itu tuh ya. Mungkin bisa, tapi yang nggak terlalu bisa tiap hari gitu ya juga, karena punya tanggung jawab mengurus anak gitu ya tuh, dan mengutamakan kebutuhan anak. Jadi jangan heran ketika orang tua itu memprioritaskan kalian gitu ya. Jadi dikesampingkan dulu kebutuhan dirinya gitu. Dia mementingkan kebutuhan anak. Karena itu penyesuaian diri dari orang dewasa. Ya. Nah yang terakhir, masa dewasa itu masa kreatif. Ya. Jadi ketika dewasa itu biasanya muncul juga kreativitasnya. Mungkin karena faktor ekonomi yang belum stabil tadi, akhirnya muncul bagaimana saya mengembangkan ide bisnis gitu ya. Yang tadinya juga merasa punya anak ternyata begini ya, terus capek dengan tingkah laku anak, akhirnya bagaimana saya membuat pola pengasuhan anak yang positif. Akhirnya muncul ide-ide begitu ya, kreatif dari orang dewasa. Sampai di sini ada yang bertanya kan? Belum? Belum. Nah, begitu juga di tahap dewasa awal ini punya tugas perkembangan ya. Dari bayi kan ada tugas perkembangan ya. Nah, dewasa awal juga ada tugas perkembangan yang tadi disebutkan itu ya. Ada bekerja gitu ya, memilih pasangan, membina keluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga,
mengambil tanggung jawab sebagai warga negara dan mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Ini adalah tugas perkembangan orang dewasa, ya. Dan semuanya harus dilaksanakan dengan baik, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan sebelum kita masuk materi perubahan minat masa dewasa awal. Kalau dari ciri tadi mana yang mulai mendekati dengan kalian tadi? Ciri-ciri tadi. Ya, cirinya tadi yang mana kira-kira? Atau semuanya diciri apa? Masuk ke kalian ciri-cirinya? Nah, kayak masa pengaturan sudah? Sudah ya? Sudah punya pasangan semua? Belum. Oke. Tapi sudah memutuskan untuk bekerja jadi yang tentu ya? Sudah ya? Tips yang masalah ini udah pasti tadi ya disampaikan tadi. Oke. Tergantung lagi ya. Oke. Kalau emosi gimana saat ini emosi kalian? Wajar ya, kita sampaikan tadi ya, itu masih penyesuaian di tahap dewasa awal. Tapi kalau udah 30 tahunan diharapkan udah nggak lagi gitu ya, udah mulai baik ya. Oke. Nah, di dewasa awal ini juga terjadi perubahan minat. Jadi nggak lagi yang minat-minatnya sama kayak anak-anak remaja itu nggak lagi ya, minat orang dewasa. Dan dibagi ke dalam 3 minat. Yang pertama minat pribadi, ya, kemudian minat rekreasional dan sosial. Kalau minat pribadi ini bagaimana dia menyampingkan biasanya kepentingan dirinya sendiri. Jadi kalau dulu aku ya, egosentrisnya masih muncul gitu. Tapi kalau udah di dewasa aku udah nggak lagi banyak dipikirkan gitu ya pribadi. Yang rekreasional juga begitu. Kalau di minat biasanya, kalau di minat pribadi, saya tambahkan lagi, kalau minat pribadi biasanya udah mulai memikirkan bagaimana tabungan, keuangan, begitu ya, udah mulai dipikirkan ya. Dan di rekreasional kaitannya juga begitu. Kalau dulu pikirannya jalan-jalan, habis-habisin uang, gitu ya. Nah kalau sekarang ada rekreasional yang minatnya orang dewasa tuh gimana sih? Kalau kalian alami? Tidur. Oke. Yang lain? Scroll TikTok. Nah itu aja udah merasa ngebantu ya ngilangin stres atau capek ya, capek mungkin kuliah, capek kerja gitu ya. Nggak perlu lagi yang jauh-jauh gitu ya. Karena apa, kalau jauh-jauh mengeluarkan biaya banyak gitu ya. Sementara kebutuhan yang lain harus dipenuhi ya. Itu minat rekreasional orang dewasa. Cukup dengan begitu aja. Si Pandi cukup dengan tidur aja tuh. Ya, udah hilang capeknya katanya. Ya. Dan sosial juga begitu ya. Biasanya kalau di sosial orang dewasa udah mulai sering ngumpul sama keluarga gitu ya. Kalau dulu tuh udah sibuk sendiri-sendiri, ngerasakan kalian? Dulu masih mungkin SMA udah gak peduli sama keluarga, asik sama temen-temen gitu ya. Tapi ketika dewasa udah merasa penting, ternyata keluarga itu penting. Sama nih Stephen juga yang jauh-jauh yang mungkin yang tinggal nggak sama orang tua gitu ya. Kenapa sih Bun? Tadi Bun menangis sedih ya, karena pengen ketemu sama keluarga. Ya. Nanti kalian merasakan bahwa pentingnya kehangatan dalam keluarga. Itu ya, itu yang terjadi sama orang dewasa. Udah nanti ketika diajak temennya nongkrong atau apa gitu ya, banyak pikirkan udah males ya si Amy ya, udah males. Udah lebih sering ke keluarga. Itu sosialnya orang dewasa ya, minatnya udah beda gitu ya, udah beda. Dan tadi ya biasanya udah pertemanan tuh udah renggang gitu ya, udah makin dikit dan makin itu aja. Tapi itu positif pertemanannya, udah meninggalkan. Kalau dulu kan kita yang temen yang positif kita temenin ya, yang negatif juga temenin gitu. Makanya kalau nggak bisa menjaga diri atau lawan diri, kita ikut ke aliran temen yang negatif. Kalau di dewasa awal dia udah mulai pilih-pilih dia mana temen yang positif diajak berteman, itu yang temennya.
yang negatif udah ditinggalin, yang nggak punya dampak positif, ya nggak punya untungnya bagi dia, dan nggak lagi ditemenin ya, udah renggang lah pertemanannya dengan yang berdampak negatif. Nah itu ya, kalau tadi ya ada tugas perkembangan, ada cirinya gitu ya, ada perubahan-perubahan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Karena membahas dewasa awal ini kan dekat dengan kita ya. Ya, Nabila ya. Ketika kita bicara itu dekat dengan kita. Ketika nanti kita menghadapi klien dewasa, kita bisa memposisikan, oh si ini kenapa begini ya? Karena dia masih tahap dewasa, emosinya tidak stabil ya karena dia dewasa awal gitu ya, masih tahap penyesuaian diri gitu. Jadi kita lebih mudah gitu ya untuk memahami bagaimana klien gitu ya, karena kita saat ini berada di posisi ini. Kalau kita nggak berada di posisi ini gimana Bu gitu ya? Nah, kalau kita nggak berada di posisi ini, saya pernah berada di posisi itu gitu ya. Ketika nanti kalian mungkin jadi pekerja sosial atau di bidang sosial juga menghadapi klien yang sedang masa dewasa, kita juga bisa paham gitu ya, karena kita sudah melewati gitu ya. Yang belum dilewati apa? Lansia ya. Oke, mari dibantu. Oke, kita masuk ke post test ya. Tes. Soalnya juga 5 ya. Sudah 11 orang peserta? Belum ya? Silakan cuy. Ada selanjutnya yang kembali sama hari ya. Ada Stephen juga sama Maria. Ini dan Hanifah. Udah semua 13 orang peserta. Bagi 14. Sudah semua? Sudah? Tidak tunggu pandu kan? Oke ya? Oke ya? Tugas dewasa ini mungkin bisa definit apa ya, keliru antara tugas dan ciri ya. Kalau tugas itu tadi kan dicirikan ya, tapi kalau yang pasangan adalah tugas. Oke, lanjut soal 2. Semua udah benar ya, ada soal kesalahan ya, 18 sampai 40 tahun tadi ya kita bahas ya. Oke, mulai membaik ya dari kita tadi. Karena tadi dikatakan bahwa
jadi nggak muncul ininya ya. Oke. Oke, ada ini ya. Aku salah ini ya. Masih udah semua ya ini ya. Oke. Ya. Kelihatan ya dari pretest dan post-test tadi ya. Kalau tadi kita masih bingung-bingung jawabannya apa di pretest ya. Di post-test udah bisa ya jawabnya ya. Oke. Nah ini ada tugas ya, tugas kelompok studi kasus ya. Nih, saya mau teman-teman dibagi kelompoknya ya, mungkin bisa 2 kelompok aja ya, 2 kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah terbentuk aja, gitu ya. Silakan. Ya, boleh. SWL, SWB ya. SL dan SLB. Nah, ya, kelompok SL dan SLB. Silakan ya. Waktu diskusinya ini 30 menit ya. Silakan. Boleh. Disesuaikan aja. Apa disebut aja sih itu? SD. Kurang jauh. Boleh. Iya. Ayo, posisinya biar lebih enak untuk ya. Boleh. Si Reva, mengumpulkan ya. Jadi ada satu kasus ya. Iya. Pilih-pilih bahas yang ini ada poin-poin 1, 2, 3 ini apa? Terus perkembangannya apa? Dan cirinya apa? Dan perubahan minatnya. Apa yang kita bahas? Itu aja yang gitu. Iya. Dari kasus yang ini. Paham kasusnya? Ada yang menanyakan? Kira waktu berapa? 20 menit cukup? Cukup ya. Semuanya menyumbangkan ide dan pikirannya ya terkait kasus ini ya.
Ya, 20 menit ya. Duk, dari mana duk? BAB. Ada sampai tertukar mana tugas perkembangan mana kiri. Semuanya ya, merupakan ide yang juga ada yang lain nih. Semuanya harus aktif dalam kelompok ya.
Oke, yang dari B1 juga seminggu lagi dong ya. Juga hubungan pribadi, rekreasional dan sosial. Boleh lebih dari banyak terjadi atau semuanya terjadi. Pribadi, rekreasi sosial. Karena tuh memikirkan karena terbagi ke kerja, Iya.
Jadi sebenarnya kebebasan dalam berusaha yang berubah menjadi setelah pulang dari Udah semua? Diskusinya? Untuk dirinya sendiri pribadi. Apa dulu? Tadi belum selesai. Udah selesai? Sudah? Udah ya? Cukup ya? Diskusinya ya? Udah dapat ya? Hasil analisisnya? Oke, udah? Oke, cukup? Cukup? Oke, udah ya? Dari kelompok SLB sudah selesai? Sudah. Dari kelompok SL udah selesai? Sudah ya? Sabar ya, sabar dan sabar. sabar belajar Iya. Si Steven gimana? Kakaknya? Ada skema juga nggak? Mana? Di Victoria Selatan. Kenapa kamu udah? Iya, yang sama si ini juga. Beda. Beda kelompok itu. Kan yang satu kelompok. Iya. Iya. Cewek semua. Dari KSRI. Saya tinggal lagi. 3 Rainfo, Tiga. Rizka. Sisanya dari Jogja ya. dari satu Sekarang lama gitu. Kalian nggak bosan? Bosan. Sekarang kami kira bakal di kota yang ada skema, jadi kami nggak jauh di kota. Jadi ada skema. Nah dari luar. Oke, sudah ya? Senza gimana sih? kalau tidak mengatur Gimana lagi ya? Iya, kalau dapet di kota pulang ke kosan masing-masing kalau di kota. Maria aman ya nanti kalau PPKM ya jauh dari mama-mama manifest kayak gitu. Jangan sendiri ya. Akan aja dikunjungi biasanya gitu ya. Sari aman, Sari ya. Sari kelompok ya. Kami ini juga nih. Dia nggak pernah jauh-jauh lagi ya. Siapa? Ami. Oh, lagi siapa? Ya. Tapi kok nggak dikencar ya gitu? Harusnya kalau kan Kami pun kan nanti terima.
Ada sampai tertukar mana tugas perkembangan mana ciri gitu ya. Aman dulu. Semuanya ya. Merupakan ide yang sampaikan juga tadi yang hari ini mungkin semuanya harus aktif dalam kelompok ya. Cirinya mulai dari 1 hingga seminggu lebih ya. itu dari kegiatan sosial kawan kita sekarang ada bersama Ada juga lembaga pribadi, rekreasional dan sosial. Boleh banyak terjadi atau semuanya terjadi.
perubahannya ini kemarin. Pribadi rekreasi sosial. Baru yang pribadi itu yang hampir tidak tidak memikirkan kepentingan pribadi. Dan kita yang memikirkan kepentingan Karena tuh memikirkan karena terbagi ke kerjaan, Udah semua? Diskusinya? untuk dirinya sendiri. Apa yuk? Tadi belum selesai. Udah selesai? Sudah? Udah ya? Cukup ya? Diskusinya ya? Udah dapat ya? Hasil analisisnya? Oke, udah? Oke, cukup? Cukup? Oke, udah ya? Dari kelompok SLB sudah selesai? Sudah. Dari kelompok SL udah selesai? Sudah ya? Sabar ya, sabar dan sabar. sabar belajar Iya. Si Steven gimana? Kakaknya? di Jadi sekarang juga nggak? Mana? Di Victoria Selatan. Kenapa kamu udah? Iya, yang sama si ini juga. Beda kelompok itu. Kan yang satu kelompok. Iya. Cewek semua. Dari KSR Saya tiga lagi. tiga Rainfo, Iya. Rizka. Sisanya dari Jogja ya. dari salah satu. Sekarang lama nih. Kalian nggak bosan? Bosan. Karena kami kira bakal record main di skema, jadi kami nggak jauh record. Berarti dari luar. Oke, sudah ya?
Senza di mana sih? Kalau tidak mengatur. Sekali lagi ya. Iya, kalau dapet di kota pulang ke kosan masing-masing kalau di kota. Dari posisinya Maria aman ya, nanti kalau PKM ya jauh dari mama-mama manifest kayak gitu. Jangan ada seminggu ya. Akan saja dikunjungi biasanya gitu ya. Sari aman, Sari ya. Kelompok ya. Kami ini juga nih. Udah dia nggak usah jauh-jauh lagi ya. Siapa? Ami, lagi siapa? Ya. Tapi kok nggak dicari ya? Ada kalau nanti dia Itu harus dilihat 3 fakultas. Kami bikin banyak PKS. dia sekali emang mendominasi dalam kalian. Oke, cukup ya. Ya, silahkan masing-masing kelompok ya, satu orang presentasi dan satu kelompok satu kelompok presentasi, satu kelompoknya menanggapi ya. Bagian, oke. Silahkan, coba. Nadia, minta itu ya. Oke. Kalau nanti tanggapin ya, boleh ke pernyataan atau mungkin yang kalian analisis gitu ya. Oke, silakan. Kelompok SD berdiri. Dari kelompok SLB. Lanjut ke sana coba, lanjut ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari diskusi kami dari kelompok Sadaro, yang tugas pertama yaitu tugas perkembangan apa saja yang kurang dijalani oleh Rina. Di sini kami ada 2, yaitu telah memilih pasangan hidup dan bekerja dan belum hadir. Tadi kan di ceritanya sudah disebutkan bahwa Rina ini telah menikah, jadi termasuk dalam fase memilih pasangan hidup. Lalu juga bekerja dan belum hadir. Setelah menikah pun Rina tetap bekerja dan mengurusi bagian rumah. Lalu nomor 2, ciri apa saja dari masa dewasa awal yang terlihat pada kasus ini. Yang pertama itu memiliki tanggung jawab sebagai orang tua, karena Rina juga sudah menikah dan memiliki anak. Lalu keterasian sosial di mana Rina hanya pada fase kerja, rumah dan anak dan tidak memiliki waktu untuk bertemu dengan teman-temannya. Lalu ada juga ketegangan emosional. Di sini Rina mulai merasa lelah, mulai emosi dan terkadang merasa kehilangan diri terhadap diri sendiri. Lalu ada juga kondisi kehidupan yang tadi juga hanya berada di fase kerja dan hanya di fase rumah. Lalu juga berfokus pada satu komitmen pekerjaan dan pasangan, di mana Rina ini telah komitmen menikah dan juga bekerja pada satu bidang. Lalu nomor 3, ini perubahan minat apa yang dialami Rina sekarang, yaitu perubahan sosial. Awalnya aktif dalam mengikuti kegiatan sosial, lalu perubahan pribadinya ini hampir tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri karena telah terbagi hanya pada fase kerja, rumah dan anak. Seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan kelompok SL memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan. Berdiri, coba Maria berdiri biar kelihatan. Nah. Mungkin mau dari kasus ini, aku menanya itu menurut pandangan kalian, dampak psikologis yang diterima si Rina dari apa namanya, dari kasus ini yang dimana dia itu dia merasa hidupnya itu hanya diputar antara kerja, rumah dan anak. Nah, itu dampak psikologis
jadi namanya dari psikologis. Mau dijawab? Oke, boleh berdiri kan? Tadi kan sudah disebutkan bahwa Rina ini hanya berputar pada kerja, rumah, dan anak. Terus sudah berdampak pada masalah lelah, pada emosi, dan juga merasa kehilangan diri sendiri. Mungkin dari situ juga sudah ada perubahan dari emosinya, bisa lanjut ketika stres atau bahkan tekanan emosi lainnya yang akan berlanjut apabila tetap berada di fase ini dan tidak ada dukungan dari keluarga atau teman-teman. Dan tidak ada penyesuaian diri juga. Oke, yang pertama terima kasih untuk kelompok SLB ya. Selanjutnya dari kelompok SL silakan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Si Pandu, oke, Pandu silakan dulu. Oke, dari kelompok atau mentor tugas perkembangan apa saja yang sedang dijalani. Menurut teori psikologi perkembangan dewasa awal Elizabeth Furlong, masa dewasa awal ditandai dengan berbagai tugas perkembangan seperti rumah tangga, sudah fokus terhadap pekerjaan, membangun karir, kestabilan emosi serta keberhasilan sosial. Dalam kasus ini, Rina menjalani beberapa tugas perkembangan seperti mengurus rumah, sebagai ibu dan bekerja. Rina juga dituntut untuk menyeimbangkan pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor. Namun, banyaknya tanggung jawab membuat Rina kesulitan membagi waktu sehingga kehidupan sosial serta keterasian sosial mulai terganggu dan bertemu. Dua ciri apa saja dari masa awal dewasa yang terlihat pada kasus ini? Ciri dewasa awal pada kasus ini, yaitu Rina sudah mulai memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga dan pekerjaannya. Pada tahap ini, emosi yang ada pada diri Rina belum stabil karena banyaknya tuntutan yang harus dilayani oleh Rina, dijalani oleh Rina. Selain itu, hubungan sosial yang dialami Rina juga berkurang. Dapat kita lihat dari berkurangnya relasi sosial Rina berkurang. Juga perubahan minat apa yang dialami Rina sekarang. Terlihat dari fokusnya beralihan kegiatan sosial yang banyak menjadi tanggung jawab keluarga dan pekerjaan. Minat terhadap kegiatan sosial mulai berkurang karena tuntutan peran sebagai ibu dan pekerja. Dan perhatian Rina sekarang lebih terarah pada kebutuhan pada rumah tangga dibandingkan kepentingan pribadi dan pergaulan sosial. Oke, SLB menanggapi. Kalau ada pertanyaan pada kelompok SL, silakan. Steven, berdiri Steven. Bukan berdiri sebentar. Yang bangku dia kan? Kenapa ya duduk dulu. Jadi berdasarkan beberapa pertanyaan yang teman-teman jawab, saya mau sedikit bertanya terkait intervensi dan dukungan sosial seperti apa yang diberikan kepada Rina ini terhadap fase yang dijalani. Oke. Dari sudut pandang pekerjaan sosial, ya, namanya kan intervensi, gitu ya. Oke, pertanyaan sangat bagus sih ya. Dan saya rasa teman-teman bisa menjawab. Oke, ya, silakan siapa yang menjawab? Ali atau Vera? Ini atau Sali atau Pandu lagi? Anis dan Mari. Silakan. Mungkin Berdiri, Vera, biar kelihatan. Ya, Bisa dirokok. Oke. menjawab mungkin intervensi yang dapat dijalankan oleh Pemkos yang pertama itu kayak memberikan konseling sama dukungan kayak biar dapat mengatasi stres yang dialami oleh Rina. Terus yang kedua itu kita bisa mungkin bisa kayak mengajar Rina itu mengatur manajemen waktunya biar waktunya bisa teratur sama teratur, jadi kita bisa membagi waktunya itu dengan mungkin sekian tambah dari saya. Oke, ya. Ini mau menanyakan
Listriknya kalau misalnya yang bagus membangun TK itu mungkin memperlihat bebannya sih lagi. Jadi bisa sampai gitu ya, jadi anaknya bisa begini. Jadi kalau fasilitasi gitu ya, yang akan sangat baik. Jadi mau menambahkan, ya cukup, ya dari kelompok SL cukup, cukup ya. Ya. Ya tadi teman-teman sudah bisa ya menganalisis dari kasus Sirina ini tadi, tugas perkembangan anak yang sedang dijalankan ya. Ciri apa aja dan perubahan apa aja. Sistem ini ya. Oke. Dan dia harus ulang begitu. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Nanti kita program kelompok itu juga oke, lanjut ya, Senza, ayo tunjuk pada kelompok SL. Dewasa itu apa gitu? Dewasa awal itu apa? Itu aja sih. Hidup ini Senza. Nanti disebutkan apa? Ayo, ayo beri Senza. Dari materi yang dipelajari hari ini, kita belajar tentang proses tahap perkembangan awal. Perkembangan dewasa awal, di mana dimulai pada usia 18 sampai 40 tahun. Tugas utama yang saya ingat dari Ada yang pastikan di video nih. Saya harus ketawa. Kalau saya dulu. Oke. Berdiri Oka. Berdiri ketat. Bu, thank you ketawa. Oke, ayo. Ini kamu yang ketawa ini. Udah dia tadi kamu. Oke, silakan. Jadi materi yang kita pelajari hari ini membahas masa perkembangan masa dewasa awal, di mana yang pertama itu masa dewasa awal ini terbagi menjadi 3, dan juga telah membahas apa saja tugas perkembangannya, lalu bagaimana cirinya, seperti dalam kasus tadi. Masa dewasa awal ini kita telah memiliki tanggung jawab sebagai orang tua, bisa mengalami kekerasan sosial, ketegangan emosional, serta krisis kehidupan. Serta juga masa dewasa awal ini juga memiliki perubahan minat, di mana juga terbagi menjadi 3, yaitu ada pribadi, rekreasi, dan sosial. Mungkin itu saja. Alif. Alif, Dev. Ayo Dev. Sedikit saja Alif, simpulan. Ya, simpulan dari materi kita tadi hari ini apa Alif? Yang Alif dapat lah apa? Mungkin singkat aja Bu. Dari materi yang saya dapat di mana bahwa
dalam kehidupannya ada namanya masa transisi dari masa anak-anak sampai masa dewasa awal yang Ibu jelaskan tadi, di mana biasanya pada sebelum masa dewasa awal kami tahunya hanya bermain, pulang, main, makan dan sebagainya. Ketika kami memasuki dewasa awal, di materi ini kami memahami bahwa tanggung jawab dan masa berani harus benar-benar ada, di mana kami lebih mandiri, penuh tanggung jawab dan dapat aktivitas yang bisa dibilang tidak seperti masa kanak-kanak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan ya kesimpulannya ya. Di fase awal ini ya, masa dewasa awal ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua pilihan itu terasa ideal gitu ya. Seringkali individu dewasa awal itu harus berjalan di antara tugas dan tanggung jawabnya gitu ya, harapan orang lain dan keinginan pribadi gitu ya. Nah itu yang dapat kita simpulkan. Kemudian ini ada tugas kelompok, nanti bisa diselesaikan satu minggu ya. Nanti bisa saya share gitu ya. Dan sebagai penutup gitu ya. Baca senja. Baca ya, coba baca senja. Menjadi dewasa. Pakai nada. Menjadi dewasa. Jadi kawan-kawan, menjadi dewasa bukan tentang hidup yang sudah pasti, melainkan tentang berani memilih di tengah ketidakpastian dan siap menghadapi konsekuensi. Oke, teman-teman ya, terima kasih ya. Tadi kita sudah sampai di penghujung kuliah ini. Mungkin boleh duduknya madep lagi sini, silahkan berkali. Sampai di penghujung ya pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari rekan sekalian ya, hadirannya hari ini dan keaktifannya ya, dan materi yang sudah disampaikan ini saya harap dapat bermanfaat untuk kalian ke depan dalam menjalani kehidupan gitu ya, dan nanti juga dalam menjalani berbagai tugas-tugas dan tanggung jawab kita gitu ya, baik menjalani peran sebagai mahasiswa ataupun nanti dalam dunia pekerjaan. Dan saya akhiri kelas hari ini gitu ya, kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Mohon maaf kalau terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sekali lagi dan saya akhiri kelas ini dengan mengucapkan hamdalah dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian video real teaching dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.